yang memang relevan dengan tema hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai, saya akan share dulu materinya. Mungkin nanti materi dalam bentuk PowerPoint, PPT ini bisa di-share ya sama admin untuk bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Nah, ini mohon nunggu waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah bisa terlihat ya tampilan PowerPoint yang kami sampaikan. Terlihat ya? Mungkin Mbak Sri di-on-kan ya, biar saya juga bisa lihat memantau isinya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kami memberikan judul Best Practice Quantitative Research. Nah, di sini nanti pengembangannya adalah first second order measurement. Ya, jadi yang biasanya kita itu menelitikan dari variabel ke indikator atau variabel ke item. Kemudian di running bisa menggunakan perangkat tools yang tersedia ya, seperti SPSS dan yang lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan coba untuk simulasi ya, bagaimana kalau indikator itu bertingkat ya, makanya disebutkan sebagai first order atau second order pengukurannya. Sekaligus adalah untuk melakukan testing terhadap variabel mediasi. Di level anak-anak S1 di kampus STIE seringkali pengertian variabel mediasi itu juga masih simpang siur untuk melakukan tesnya. Karena seharusnya harus kita kenali dulu karakteristik mediasi itu seperti apa, nah nanti baru kita bisa memberikan perlakuan terhadap variabel mediasi ini. Pertama, ini sekilas saja bahwa ranahnya kita memang di penelitian kuantitatif ya, maka kebiasaan kita adalah menentukan hubungan sebab akibat antar variabel diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang kita kenal dengan kuesioner ya, yang jelas terdiri dari angka. Nah, sebelum saya lanjut di pengertian angka ini ya, Bapak Ibu kalau kebiasaan selama ini kan kita meneliti itu kan sifatnya persepsional ya. Ilmu sosial itu kan tindakan individu merespon tindakan individu. Ilmu sosial ya, tindakan individu merespon tindakan individu. Nah, moderasinya di situ ada kepentingan individu tadi, kemudian di situ ada sistem sosial yang berkembang ya. Sehingga sebenarnya yang kita hadapi itu sebenarnya awalnya itu data ini pengukurannya itu adalah ordinal sekalian ya. Nah, karena statistik parametrik itu menghendaki data harus berdistribusi normal, artinya itu bisa dihitung average-nya karena statistik itu bekerja dari average sebenarnya. Nah, oleh karena itu data itu harus dikonversi sehingga syaratnya dari ordinal itu paling dekat adalah harus interval. Makanya dibantu pakai skala Likert dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bicara detail di situ karena itu mata kuliah metodologi penelitian ya. Yang anak S1 sudah dapat itu. Nah, kemudian kita analisis hasil angka-angka tabulasi tadi dengan prosedur statistik. Untuk apa? Ya, tujuannya untuk menentukan prediktif. Nah, di sini perlu mungkin kita luruskan antara forecast dengan prediktif ya. Kebanyakan literatur SEM di buku-buku SEM tentang PLS ya, kemudian yang menggunakan software Smart PLS, Warp PLS ya, serumpun-rumpun itu kebanyakan itu mengatakan bahwa alat ini sangat powerful untuk tujuan prediktif. Nah, ini yang harus kita luruskan dulu. Beberapa waktu yang lalu saya ikut forum PLS di asli webnya PLS ya, Smart PLS. Di situ kan sering banyak dialog. Nah, saya ngikuti, pernah saya tanyakan di forum itu, apakah ada maksud dengan mengatakan bahwa PLS ini powerful untuk prediktif? Ya,
Nah, ternyata memang ada penjelasan yang saya dapatkan berbeda, tapi sementara saya belum dapat bukunya. Jadi ini dalilnya belum ada, tapi bisa dibuktikan. Kalau saya pinjam istilahnya Mbah Maimun ya. Buktinya ada, tapi dalilnya saya belum nemu. Saya coba baca literatur itu belum nemu. Jadi intinya begini, kalau prediktif itu kita bicara mengenai behavior, perilaku. Tapi kalau forecast itu kita bicara number, ya. Jadi orang yang saya ajak dialog di forum itu mengatakan ketika itu forecast is about number, dia bilang gitu. Tapi kalau prediktif is about behavior. Nah, sehingga nanti penafsirannya kita seringkali dulu itu mentafsirkan nilai koefisien B misalkan ya, nilai B sama dengan 0,6. Berarti apa? Kalau X1 B-nya 0,6, berarti kalau X1 naik 1 satuan, maka Y-nya akan naik 0,5 motivasi, 0,5 kepemimpinan. Nah, ini menjadi agak lucu gitu loh. Karena kenapa harus dipaksakan ke forecast? Cukup prediktif. Jadi bukan berarti nanti itu kalau ada koefisien B sebesar 0,5 itu berarti leadership 0,5, bukan. Wong ini asalnya itu ordinal kok. Ya, kita sudah mengenal skala itu kan NOIR itu, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Nah, apalagi tadi saya di awal sudah umbrella-nya kita bilang bahwa kita ini sosial. Sosial itu tindakan individu dengan tindakan individu dalam bentuk respon. Ya, bisa pernyataan, bisa kesan, bisa rasa gitu. Sejauh mana kita cinta sama istri kita itu kan kualitatif sebenarnya. Ya, karena tidak bisa saya 0,5 cintanya, kan enggak. Jadi ya cintanya saya apa? Ya sangat cinta, kurang cinta, cukup cinta, benci. Nah, nanti respon-respon itulah yang kita coding, kita wakili dengan angka kesepakatan. Jadi kalau sangat cinta 5, kalau sangat tidak cinta 1. Nah, karena yang muncul angka-angka bisa kita hitung average-nya. Begitu average kita dapat, kita bisa ngapa-ngapain sudah itu average itu dengan prosedur statistik. Nah, itu saya kira di awal perlu kita luruskan dulu, kesepakatan kita dulu, ya, supaya nanti tidak muncul penafsiran yang menurut saya kadang agak kebablasan ketika diangkakan menjadi seperti seakan-akan itu punya bobot gitu ya. Padahal enggak, ini hanya pinjam aja sebenarnya. Angka itu hanya untuk pinjam aja, melihat notasi. Kalau positif ya pengaruh positif berarti X1 naik, Y1 naik. Nah, gitu kan. Ada kecenderungan behavior itu, maksud saya gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di ranah kebiasaan kita kuantitatif, kita mesti itu posisi teori itu sangat penting. Bapak Ibu yang pernah di S3 itu kadang sudah dihabiskan sama pembimbingan di teori. Seringkali kita itu, padahal kalau kita membangun model, dari 9 pintu kita bisa membangun model, ya, salah satu yang paling akhir itu kan adalah intuitif dan nalar logis gitu. Jadi kadang itu meskipun kita agak sulit menemukan penjelasan teori, tapi kalau intuitif kita, kemudian logika kita mengatakan bahwa dia berkorelasi antara ini dengan ini, itu menjadi terhambat untuk bisa masuk di disertasi. Kenapa? Karena kadang pembimbing itu mana jurnalnya, nah gitu. Padahal dari textbook, jurnal, kebijakan, kemudian norma, ya termasuk kitab suci, itu memang bisa menjadi rujukan. Tetapi kalau kita mau bicara novelty, kebaruan, jujur saja, kalau kita mau bicara novelty atau kebaruan, justru teori-teori baru itu harusnya lahir dari intuitif peneliti untuk melihat fenomena itu yang asalnya belum ada menjadi ada gitu. Nah, oleh karena itu perlu di sini juga kita diskusikan sebagai pembuka ini ya, bahwa kebiasaan kita memang selama ini itu meneliti selalu adalah merujuk kepada teori. Teorinya sudah bisa menjelaskan, barulah kita pendugaan. Begitu sudah punya pernyataan hipotesis, nah kita baru collecting data. Inilah nanti populasi, sampel, unit analisis, jumlahnya berapa, nah bicara di situ. Baru nanti kita, sedemikian rupa tadi kita olah, barulah kita konfirmasi. Sesuai dengan teori, ataukah menolak teori, ataukah ini merevisi teori baru, ataukah ini temuan yang memang betul-betul original. Meskipun ini agak berat ya, kalau harus menemukan yang original yang kira-kira belum pernah ada. Itu kan seperti itu tuntutannya. Nah, jadi kalau sudah kita pahami ini, memang pada akhirnya kita juga akan bicara nanti dari bagaimana mengembangkan model. Nah, sehingga salah satu tujuannya desain itu termasuk nanti ada uji model. Nah,
Begitu uji model, kebiasaan kita selama ini, parameternya untuk mengatakan model itu bagus apa tidak, itu kan R-square. Begitu bicara R-square, seringkali R-square itu ditafsirkan sebagai pengaruh bersama-sama. Jadi kalau ada R-square itu 0,9 atau 0,8, kita bilang bahwa 80% X1 sampai dengan X4 mempengaruhi Y secara bersama-sama, 80% sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Nah, seringkali kan gitu. Nah, nanti ini coba kita berikan ruang alternatif lain cara membaca yang lebih konsisten. Nah, izinkan nanti ini terus berlanjut dulu. Nah, kerangka kerja ilmiah, posisi kita sekarang sudah tahapan di pengolahan data. Ya, ini asumsinya sudah kita lakukan. Nah, sehingga nanti data yang saya tampilkan untuk simulasi, asumsikan saja bahwa sudah melalui tahapan-tahapan ini. Artinya nanti jangan lagi ada perdebatan modelnya itu menurut teori. Sudah, kita tidak bicara tentang model ini dibangun dari teori apa ya. Di hari ini kita sudah sepakati nanti model itu ya sudah lewat proses ini. Nah, sekarang bagaimana tahapan pengujiannya. Oke, nah ini Bapak sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa riset domain itu biasanya, terutama Bapak-Bapak yang sempat japri ke saya yang dari praktisi, ya. Saat ini itu kalau boleh saya katakan, riset yang layak jual, yang laku dijual, yang diminati banyak orang, itu kalau satu, fundamental konteksnya itu bicara mengenai ide atau topik penelitian itu sedang tren, ya. Sekarang lagi naik daun. Bapak Ibu kalau sekarang punya riset yang mutakhir tentang COVID, untuk masuk di Scopus lebih mudah sekarang. Kemarin itu ada banyak jurnal-jurnal yang di Scopus itu nawarkan dirinya. Pokoknya kalau temanya tentang COVID, reviewnya gak lama-lama, gak dipercepat, nah katanya gitu ya. Nah, karena lagi tren. Yang kedua novelty, kebaruan. Nanti kebaruan ini intinya ya apa sih yang kontribusi apa yang bisa ditampilkan nanti pada akhirnya ya. Yang itu bisa nanti ada rincian. Nah, yang kedua adalah teori. Nah, Bapak Ibu dari praktisi, kalau zaman dulu kita skripsi itu banyak didominasi referensi buku teks. Nah, sekarang lebih disukai sumber primer. Ya, kemudian kemutakhiran itu ukurannya tahun. Beberapa publikasi jurnal itu membatasi artikel 10 tahun terakhir. Kita di disertasi, tesis, skripsi sekarang sudah artikel 10 tahun terakhir. Nah, cuman begini sekarang. Teori ini kalau rujukannya tadi dari sumber primer sama kemutakhiran, ya kita nggak bicarakan isi ya, tapi bagaimana kita bisa mengkolek sumber primer itu. Bapak Ibu sekarang itu kalau tidak menguasai NVivo, tidak perlu risau dulu. Karena apa? Sekarang platform seperti Google Scholar, kemudian ResearchGate, kemudian hampir semua platform ya, termasuk kalau di negara kita ada portal Garuda, itu mereka sudah ada fasilitas untuk SLR. Meskipun minim, sistematik literatur review, mereka menyediakan. Jadi kata kunci itu yang harus kita kuasai, cara mencarinya. Sehingga zaman sekarang jangan mencari sumber artikel dari Google, akan ledakan data yang didapat. Bapak Ibu ngetik di Google motivasi, yang muncul ribuan. Nah, SLR itu perlu Bapak Ibu biasakan mulai sekarang untuk lebih membatasi dalam konteks apa motivasi itu. Makanya di setiap jurnal selalu ada kata kunci. Ya, itu untuk meringkas tadi, sehingga begitu yang kita dapatkan akhirnya ya jurnal itu memang yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Tahunnya mutakhir, sumber primer itu relevan dengan kita, sehingga apa? Tidak capek-capek kita untuk melakukan review. Ya, tidak perlu ribet, ya, dibantukan dengan teknologi, ya. Nah, mulai sekarang biasakan untuk mengoptimalkan Google Scholar, ResearchGate itu optimalkan advanced-nya, ya. Nah, dibiasakan di situ, di-sharing ke mahasiswanya, biar mahasiswanya sekarang lebih terbantukan ya. Kemudian metodenya, ya tentu ini kemutakhiran, ya. Saya kira sekarang sudah banyak berkembang, Smart PLS berkembang terus versi 3 yang nanti kita gunakan. Word PLS untuk kasus-kasus yang memang misalkan di situ data sifatnya bukan linier ya, S-curve. Nah, itu memungkinkan pakai Word PLS. Sering kita pakai SPSS kalau selama ini ya, tapi SPSS juga nanti punya keterbatasan yang akan kita juga singgung di sini.
Sehingga nanti terakhir kontribusi riset. Nah ini, apakah replikasi dan pengembangan atau pengembangan teori, ya, atau pengembangan teori merevisi teori lama, atau teori baru untuk memprediksi fenomena baru. Muncul teori baru untuk memprediksi fenomena baru, yaitu COVID, dampak COVID terhadap dunia bisnis. Perlu teori baru yang merevisi itu, yang lama-lama. Kenapa? Kalau dulu definisi kerja itu masuk kantor. Sekarang kerja itu tidak harus masuk kantor, work from home. Tapi apa dampaknya work from home? Orang di rumah terus, kejenuhan. Apa solusi orang jenuh? Ada yang cocok tanam, ada yang masak, ada yang belajar jahit. Apa bahayanya? Nah, new habit itu kalau nggak hati-hati akhirnya seneng, karena seneng akhirnya edik, karena edik akhirnya apa? Akhirnya nanti yang core habitnya dimakan oleh new habit. Itu bahayanya kalau work from home. Kalau nggak ada pengawasan, berarti apa? Perlu ada bagaimana pengawasan mereka yang baru. Kalau dulu mengawasi orang sergap pakai fingerprint, ya. Sekarang enggak. Nah ini kan bari di SDM banyak fenomena itu yang layak diteliti, Bapak sekalian. Ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini saya mulai coba simulasikan. Mungkin dulu sering kita seperti ini melihat ya, model awal seperti ini, cukup dengan regresi berganda, pakai SPSS ya. Dihitung multi-call, asumsi klasiknya macam-macam dicari semua ya. Nah sekarang kita mencoba untuk membiasakan ya, terutama di mahasiswa kita. Karena apa? Kalau ini yang kita injek ke mereka menjadi dominan, maka ini sebenarnya pola-pola pikir linier, ya, bukan pola pikir sistem, ya. Nah itu yang harus kita injek ke mahasiswa lewat tugas akhir. Jadi kalau menemukan seperti ini, mahasiswa proposal seperti ini, suruh mengkaji dulu. Jangan-jangan di antara independen ini, ya itu ada korelasi. Makanya perlu ada cek multi-call tadi. Begitu ada yang tinggi, nah ketentuannya kalau ada multi-call satu di drop. Tapi zaman sekarang ya jangan di drop. Justru yang multi-call itu bisa menjadi novelty. Akhirnya apa? Dihubungkan. Nah akhirnya apa? Ya menjadi SEM. Ya, path analisis lah minimal. Akhirnya berkembang. Kalau pola pikir ini dengan pola pikir ini, kerangka berpikir yang awal dengan kerangka pikir yang pengembangan, tentu sudah beda kerangka pikirnya. Kalau kita membiasakan kita punya student mahasiswa itu berpikirnya itu ngembang seperti ini, saya yakin nanti di bangsa ini anak-anak itu bukan sumbu pendek gitu. Ya, tapi dia luas cara berpikirnya. Oh, ternyata ini berkorelasi. Ternyata ruangan ini tidak dingin. Itu bukan karena AC-nya. Kenapa? Karena salah beli. Bukan AC. Selama ini kalau kita masuk ruangan terus ongkep, kita langsung pakai remote yang diubrak-abrik itu AC-nya. Ya tetap nggak panas. Kenapa? Tetap nggak dingin. Kenapa? Karena belinya salah. Wong itu ruang isinya untuk 100 orang, kok beli cuma sekian PK gitu. Ya, tidak langsung disalahkan AC-nya gitu. Nah itu pola pikir itu, kebiasaan itu selama kita kuliah, deskripsi ini punya peran untuk membentuk karakter itu selama 1 semester. Nah, sehingga nanti hari ini kita menggunakan, sementara saya pakai, ini sekalian nanti ya, kita pakai Smart PLS ya. Karena apa? Downloadnya gampang, ada free 3 bulan. Bapak Ibu kalau nanti smartpls.com masuk ke sana, download, mungkin sudah mulai bisa, kalau sekarang bisa di-download, nanti bisa langsung bareng-bareng mengolah data sama-sama, atau mungkin yang sudah punya siap data, kita sama-sama nanti di forum ini. Saya lanjut. Nah, hubungan antar variabel dan indikator dalam SEM, kira-kira nanti begini sekalian tampilannya di SEM PLS ya, yang menggunakan Smart PLS, yang bulat-bulat variabel laten, yang kotak-kotak kuning ini namanya indikator penyusun. Nah ini yang umum sekarang. Ini yang umum dari variabel diukur dengan indikator. Tetapi perkembangan sekarang tadi itu, karena kita kadang itu harus mencari kebaruan tadi mungkin dalam hal measurement. Sehingga apa? Satu variabel itu kadang tidak cukup dengan diukur langsung ke indikator. Barangkali dia punya dimensi secara teori. Nah itu kalau pakai SPSS tidak bisa. Ribet, tidak efektif. Nah, pakai yang platformnya sudah SEM. Dulu AMOS ya, tapi sekarang AMOS itu juga mulai ditinggalkan. Ya, karena apa? Ribetnya dengan asumsinya karena dia masuk soft modeling.
Nah, SEM PLS ini yang Smart PLS itu termasuk keluarga SEM yang soft modeling, bukan kayak AMOS yang hard modeling. Ya, sehingga apa? Lebih lunak, tidak banyak persyaratan. Ya, apalagi WPLS, tambah enak lagi. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita perlu diskusikan tentang WPLS supaya alat itu menjadi banyak di pemahaman kita ya. Nah, terkait dengan indikator, ketika kita nanti mengaplikasikan Smart PLS, bahkan kita bisa mengembangkan yang namanya indikator itu tidak selamanya formatif, tidak selamanya reflektif. Selama ini kita seringkali indikator itu reflektif. Nah, jarang yang mencoba menemukan misalkan ada indikator ini sifatnya adalah formatif. Nah, dulu ini agak susah berkembang, kenapa? Keterbatasan alat. Nah, sekarang alatnya sudah luar biasa. Teknologinya berkembang luar biasa, sehingga penelitian zaman sekarang itu depend on kita. Kalau kita itu tadi ya punya kreativitas, ada keberanian untuk mengajukan intuisi kita sama logika berpikir kita, ya mohon maaf agak ekstrim mungkin, sementara teorinya yang sudah mapan itu didiamkan dulu, kita eksplor, kita punya kemampuan tadi, ya baru nanti nyoba, oh ternyata ada teori yang mirip-mirip. Nah, sekarang menjadi dimungkinkan. Kenapa? Karena alat ini memang didesain untuk prediktif, ya, untuk prediktif, ya, memberikan ruang kita untuk lebih berkreatif lagi, terutama sisi indikator ya, pengukuran. Nah, kemudian terkait dengan tadi kaidah di SEM, variabel itu ada dua bentuknya, ada yang manifest, observable, bidang-bidang MK misalkan, pengaruh struktur modal terhadap kinerja. Nah, itu observable sudah, karena apa? Sudah jelas, struktur modal itu ya rasio modal dengan utang, gitu kan. Nah, yang agak sedikit perlu pemikiran itu kalau variabelnya laten, unobservable, yaitu variabel yang tidak bisa diukur langsung, tetapi harus melalui indikator penyusunnya. Nah, itu yang harus kita agak sedikit kehati-hatian kita ya, apa betul indikatornya variabel ini. Nah, itu nanti secara statistik ada prosedur ya di webinar ini, bagaimana kita memastikan. Kita sudah mengenal sebenarnya namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pengukuran umumnya dilakukan melalui meminta pendapat atau persepsi dari responden melalui kuesioner. Oke, nah berikut komponennya. Ya, jadi variabel itu tersusun dari dimensi, bisa tersusun dari dimensi-dimensi. Ya, nanti di sesi praktek akan lebih jelas karena sudah kita masuk ke variabelnya sudah bukan tentatif ya, tapi sudah definitif ya. Yang kedua, dimensi itu tersusun dari indikator ya. Atau kalau memang dimungkinkan lebih detail lagi, indikator itu masih bisa tersusun dari item-item. Jadi bisa dibayangkan di dalam satu struktur model itu ada variabel, ada dimensi, beberapa dimensi, masing-masing dimensi punya indikator, bahkan masing-masing indikator punya item. Nah, jadi bertingkat. Meskipun dalam realita tidak selamanya sesuai dengan struktur ini. Kadang yang paling banyak berhenti pada indikator. Misalkan begini, pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian. Marketing mix itu kita kenal kan 4P itu. Nah, seringkali kita akhirnya apa? 4P itu produk, price, promo berpengaruh ke keputusan. Padahal kalau kita lebih detail lagi, produk itu sebenarnya dimensi, Mas Ian. Dia akan diukur dari indikator-indikator. Misalkan apa? Atributnya. Ya. Kemudian dari si produk itu dari fungsionalnya atau emosionalnya. Itu kan masih banyak dimensinya. Nanti di dimensi itu lahirlah indikator. Ya. Jadi bertahap, bersusun, bertingkat. Nah, dulu agak riskan seperti itu. Kenapa? Keterbatasan alat. SPSS tidak bisa menjangkau itu. Susah banget kalau harus dipaksakan seperti itu. Akan beberapa kali kita tahapan-tahapan pengolahan datanya. Tapi dengan software yang sekarang, Smart PLS ini, cukup dengan satu klik. Semua selesai urusan. Tidak banyak asumsi. Jadi kalau saya boleh guyon itu, kalau kita menggunakan Smart PLS, itu ibaratnya kita itu masuk surga tanpa hisab.
Jadi tidak pakai banyak asumsi sekalian ya. Nah, nanti kita praktek. Akan tetapi ketika penelitian menghendaki struktur yang lengkap, maka SEM-PLS ini mampu melakukannya. Karena apa? Sudah didukung oleh teknologi alat tadi. Nah, oke. Lebih jelas lagi divisualkan seperti ini. Ya. Nah, ini level item. Item, indikator, dimensi, ini variabel. Ya. Nah, ini sangat dimungkinkan sekarang. Karena seiring tadi, ilmu sosial itu tindakan individu merespon tindakan individu. Ini berkembangnya luar biasa sekarang. Nah, sehingga kita eksplor mahasiswa kita untuk dari sisi apa pengukurannya. Kamu menilai leadership dari apanya, dimensinya apa gitu. Oh, leadership saya mau lihat dari sisi misalkan keberaniannya mengambil resiko. Oh, berarti tes risk takingnya. Ya, leadership saya lihat dari dimensi visionerinya misalkan. Nah, itu kan akhirnya berkembang. Sama ini enggak, kepemimpinan itu indikatornya misalkan apa? Misalkan kedekatan, ya intimasi dengan nah itu sangat sederhana. Nah, sekarang itu teorinya berkembang luas sekarang. Nah, makanya kembangkan indikatornya menjadi bisa first order, naik second order atau third order. Nah, cuman semakin tinggi ya semakin asik tantangannya. Ya, semakin tinggi semakin asik tantangannya. Umumnya biasanya first order, maksimal berhenti di second order. Nah, sampai di sini aja biasanya maksimal. Yang kotak kecil-kecil ini tidak ada, cuman ini aja. Dimensi ke indikator. Oke ya. Nah, sekarang kita hampir mau masuk ke praktek Bapak sekalian. Ini saya izin, ini punya bos saya ini. Dr. Kadarusman pernah punya penelitian judulnya adalah pengaruh entrepreneurial orientation terhadap learning organization, competitive advantage, dan organization performance. Nah, di sini dimodifikasi, dikembangkan menjadi pengukurannya nanti first order sama second order sesuai dengan tema kita diskusi hari ini. Ada pengembangan cara pengukuran, ya, termasuk metode pengujian variabel mediasi. Bapak Ibu sekalian, menurut guru saya Pak Dr. Solimun, waktu dulu kuliah di UB, ambil doktoral, beliau menjelaskan bahwa untuk variabel mediasi itu tersedia dua pendekatan ya. Satu metode pemeriksaan, yang kedua adalah metode pengujian. Nah, untuk hari ini yang saya pilih adalah metode pengujian, bukan yang pemeriksaan. Ya, metode pengujian. Nah, itu harus dibedakan dulu. Jadi nanti kalau ada mahasiswa kita lihat judulnya, kita lihat modelnya, oh dia mediasi. Nah, kita pertegas dulu. Oke, untuk membuktikan mediasi ini kamu tahapan yang mana? Kamu ikut mahdab yang mana? Mahdab pemeriksaan atau mahdab pengujian? Nah, begitu kita pilih pengujian, nah ya nanti tentu akan berbeda prosedurnya. Ya, kerangka berpikirnya, penjelasannya pun juga akan berbeda gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita itu pokoknya bikin gambar, tiba-tiba itu mediasi, tidak bisa. Harus ada dulu rasional kita bagaimana menjelaskan itu. Kenapa dia harus cukup dengan pengujian? Ya, sesuai dengan tujuan mungkin ya nanti ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, seperti misalnya modelnya. Nah, ini perlu kita sampaikan ya. Ini dikenal namanya model penelitian. Dari judul tadi, modelnya ini, ya. Ini saya pinjam ini punya bos saya ini Pak Kadarusman. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini ada variabel independen, ya. Kalau di model regresi ya, ini namanya variabel mediasi, juga mediasi. Baru ini dependen. Oke, sudah ini nggak ada masalah. Nah, tentu model ini nanti kita uji. Apakah model ini prediktor yang terbaik? Nah, gitu loh. Akhirnya apa? Nanti apakah model ini fitness dengan data? Kita uji. Kalau ini fit dengan data, berarti apa? Ini sekarang ada teori lahir yang baru ini. Teori barunya apa? Mengatakan apa? Perusahaan kalau ingin kinerjanya bagus, ya berarti apa? Berarti pelaku usahanya itu harus punya wawasan entrepreneur. Organisasi bisnisnya harus menjadi organisasi bisnis yang pembelajar. Sehingga apa? Akan bisa membangun keunggulan bersaing. Kalau punya daya saing, kinerja naik. Nah, itu kerangka berpikir namanya. Kalau di S3 itu masuk di bab 3.
disertasi, dia masuk di bab 3. Kalau di anak S1 ini biasanya di akhir bab 2 biasanya. Nah, tentu saya tidak mengetahui kalau di tempat Bapak Ibu yang lain, di kampus yang lain, bagaimana sistematika itu mungkin bisa beragam ya, tapi kalau di kampus kami seperti itu kira-kira gambaran sistematikanya. Nah, kita lanjut. Ini terkait dari variabel intervening yang kita akan bahas. Nah, termasuk istilah, penggunaan istilah. Ada yang mengistilahkan variabel mediasi, ada yang mengistilahkan variabel intervening, ya. Tapi jangan sampai keliru dengan istilah variabel moderasi, berbeda. Sekaligus nanti saya promosikan ini, insya Allah nanti akan berlanjut, tidak intervening, tapi nanti ada lagi webinar yang terkait dengan bagaimana kalau variabelnya moderating. Karena situasi kayak sekarang ini, VUCA ya, volatility, uncertainty, dan seterusnya itu, memungkinkan kita berkreasi peneliti itu untuk melihat posisi variabel itu apakah dia itu sekarang posisinya sebagai independen ataukah dia posisinya justru moderating, memperkuat atau memperlemah gitu loh. Nah, sekarang dengan tadi kita sudah jelaskan alat tadi, Smart PLS, War PLS sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya, dibanding dengan pendekatan atau penggunaan alat yang sudah kita kenal namanya SPSS tadi. Oke, Bapak sekalian, ketentuannya begini. Ini yang kita pilih yang kedua ya, metode pengujian. Artinya apa? Jika sejak awal peneliti memang ingin mengetahui apakah variabel mediasi ini ya itu bersifat mediasi lengkap ataukah parsial. Ya, sejak awal kita ingin menguji itu. Ya. Atau jurnal-jurnal yang kita kutip memang sudah mengarah kepada dia memang ada riset yang mengatakan temuannya dia memang intervening. Sehingga peneliti tadi di konteks further research dia ngasih saran untuk dikaji lagi. Nah, berarti memastikan itu pakai metode pengujian, bukan lagi pemeriksaan. Kalau pemeriksaan ini yang masih embrio banget variabel itu, masih baru hasil dari eksplorasi ya. Mungkin pemeriksaan, diperiksa dulu apakah betul. Kalau sudah agak umum, sudah sering dikutip, pengujian, berarti diuji lagi, benar nggak untuk memastikan ini. Nah, sehingga apa? Ketentuannya menjadi seperti ini. Ketika koefisiennya, ini P1, ini P2, ya, ketika P1 dan P2 itu signifikan, dan P3 juga signifikan, maka Y1 ini posisinya adalah sebagai variabel mediasi parsial. Ketika P2, P1 ini tidak signifikan, tetapi P3-nya tidak, maka Y1 sebagai mediasi lengkap. Ya, atau istilah lain namanya pure mediation. Ya. Oke, kita lanjut. Kita percepat aja. Nah, ini contoh dari judul tadi. Sekarang kita definisikan secara operasional. Bapak Ibu di bab 3 seringkali ada variabel dan pengukuran. Ada definisi operasional variabel. Nah, dari definisi operasional variabel lahirlah ukuran-ukuran ini, lahirlah indikator-indikator ini. Nah, ini yang tadi saya katakan. Variabel entrepreneurial orientation itu punya 3 dimensi. Ini menurut teori yang mapan, ya. Menurut jurnalnya si X, saya lupa menampilkan nama jurnal di sini. Harusnya di sini ada nama jurnalnya apa saja untuk sebagai reference. Ada tiga dimensi di sini, ya, inovasinya, keberanian ngambil resiko, sama proaktifnya. Itu dimensi-dimensi dari perusahaan atau pelaku usaha yang punya orientasi kewirausahaan yang bagus. Jadi punya 3 ini, inovasi, risk taking, ya, sama proaktif. Nah, baru indikatornya apa? Inovasi berarti di usaha itu unggul dalam hal teknologi, inovasi, ya, ada research development, ya, dan seterusnya. Nah, terus terang ini saya copy dari sumber aslinya, ya, sehingga saya asumsikan anggap aja ini sudah benar, ya, sudah pembimbing, promotor, kopromotor sudah sepakat, ya, oke, sudah benar. Sehingga apa? Kalau sudah promotor itu sudah ACC di indikator, itu disertasi itu ya sudah 60% selesai sudah, ya, 40%-nya tinggal nanti hiburan aja itu. Kalau 60 sudah ini sudah sampai tahapan ini oke, sudah insya Allah beres sudah. Ya. Karena apa? Ini sudah bisa kita konversi menjadi apa? Angket sebar pakai
Bisa online, ya bisa offline ya. Kalau sekarang harusnya online karena kita physical distancing ya. Nah, dan seterusnya termasuk ini variabel learning organization menurut teorinya yang dikutip oleh beliau ini tidak menggunakan dimensi tapi langsung indikator. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat learning organization dimension kuesioner ya, LDOQ itu ya, itu mereka menggunakan dimensi. Jadi ini dimensinya, nanti muncul indikator. Ini sebagai contoh, ini kita ringkas supaya tahu bedanya. Kalau second order seperti apa, kalau first order seperti apa, kita bedakan ya. Nah, kita lanjut ke keunggulan bersaing. Nah, tadi ini bersaing ini sebenarnya ini ada dimensinya. Ini lupa tertulis. Mohon maaf. Ini ada 3 dimensi ya. Jadi pasar, kemudian growth, kemudian aspek keuangan. Jadi 3 dimensi mengukurnya. Keunggulan bersaing, second order, ya, first order. Nah, untuk kinerja. Nah, kinerja itu ada 3 pengukuran ya. Pasar, pertumbuhan, sama kemampuan. Jadi di model tadi itu, nanti di model ini ada 2 first order ya. Ada juga nanti 2 second order. Nah, itu yang kita buat simulasi ya. Intinya bahwa variabel, dimensi, indikator. Kalau masih dimungkinkan ini perlu dijelentrehkan lagi, teorinya mendukung, fakta lapangan memang iya, ya. Berarti apa? Muncul item-item. Nah, jadi menjadi apa? Third order, yang paling tinggi tadi ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita praktek olah data. Nah, sementara kita pakai yang software Smart PLS. Nanti webinar berikutnya moderasi termasuk di bidang-bidang keuangan. Tadi contohnya kan masih di bidang strategic management, marketing tadi kan ya. Nanti berikutnya ada di bidang keuangan. Kalau SKF bagaimana? Ya, pakai WAR PLS ya. Smart PLS ya bisa, tapi nanti minim informasi. Kalau WAR PLS nanti kita bisa lihat bagaimana sih bentuk antar variabel itu. Dia linear apa enggak linear? Nah, gitu. Ya, nanti pengembangannya atau di webinar yang berikutnya. Ini sambil promosi dulu. Berarti saya ini kan nanti hasilnya ini. Oke, saya Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk pindah apa? New share. Ini berarti menampilkan oke, saya stop sharing dulu untuk yang ini Bapak sekalian. Nah, saya mau share sekarang softwarenya. Nah, ini software. Nah, ini oke. Bapak Ibu sudah terlihat ada softwarenya? Ya, kelihatan ya? Nah, ini kelihatan ya softwarenya ya? Nah, Bapak sekalian, inilah tampilan software Smart PLS yang versi 3. Ya, versi 3. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lihat di PPT tadi, diikuti langkah-langkahnya. Yang pertama ini file. Kemudian create project. Nah, kita pilih, misalkan namanya adalah webinar. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini webinar. Kita double klik. Ya, kita double klik untuk memanggil data. Data saya simpen di best practice. Nah, ini EO99. Oke. Kita tunggu. Nah, itu sudah tahapan awal mereka cek data. Ada berapa missing, apa berapa ini, ada yang hilang apa datanya, apakah peneliti tidak ngantuk menginput data di Excel ya. Nah, ternyata ini nggak ngantuk karena missingnya 0, jadi sudah benar semua. Oke, sekalian kita lanjut ya. Ini sudah oke. Nah, ini indikator sudah masuk di kolom indikator ini. Nah, tadi mungkin saya ada sedikit terlupa.
variabel dan dimensi dan indikator, Bapak Ibu kasih kode ya. Misalkan tadi kan saya variabel pertama kan namanya entrepreneurial orientation, maka saya singkat menjadi EO. EO1 berarti indikator pertama, EO2 indikator kedua, dan seterusnya. Kalau tadi ada 3 dimensi, masing-masing dimensi punya 3, berarti totalnya 9. Ya, saya tadi supaya gampang aja, saya kasih EO1 sampai EO9. Nah, nanti Bapak Ibu silakan, itu enggak ada ketentuannya, itu suka-suka kita kasih nama apa, tapi supaya mengingatkan kita aja, nama itu jangan terlalu ribet ya. Singkatan variabelnya aja, kalau entrepreneur orientation ya singkat EO, kalau learning organization singkat LO, nah gitu ya. Kalau kinerja organisasi ya singkat KP ya, terserah ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai menggambar model. Nah, di atas ini itu ada simbol bundar, buletan gini, itu namanya latent variable. Tadi yang variabel yang tidak bisa diukur langsung tadi, ya. Di sini ada connect untuk membuat jalur. Nah, tadi secara teori, secara bangunan teori, model tadi itu strukturnya adalah seperti ini, Bu sekalian. Pertama, kita buat EO, kemudian LO, kemudian tadi ada CA, kemudian tadi ada kinerja perusahaan. Berarti kita punya 4 variabel laten. 4 variabel laten. Tadi yang gambar model tadi Bapak sekalian. Ya, ada 4 variabel ya. Nah, 4 variabel itu sekarang coba kita hubungkan. Tata dulu ya. Tata dulu. Sesuai dengan model tadi gambarnya. Kita connect-kan. Kita klik yang connect. Nah, berarti begini. Nah, kita klik yang connect. Dan seterusnya. Pokoknya Bapak Ibu kalau bisa PowerPoint, bisa gambar-gambar, ini pasti bisa. Karena gampang. Gampang membuat ininya, gambarnya. Nah, berikutnya kita kasih nama. Klik kanan. Ya, kemudian rename. Nah, diketik di sini tadi namanya, kita singkat tadi EO ya, entrepreneur orientation. Bapak Ibu boleh tulis lengkap juga boleh, enggak masalah. Ya. EO, yang di sini tadi namanya LO. Oke, yang di sini berarti competitive advantage, kita singkat DA. Jadi di sini namanya organizational performance, kita singkat OP. Oke, sudah terbentuk ya. Nah, sekarang begini, EO tadi punya berapa? 3 dimensi. Innovativeness, risk taking, sama proaktif. Nah, berarti kita buat lagi sekarang. Kita buat lagi 1, 2, 3. Ya. Kita buat 3. Oke, tata dulu. Biar cantik tampilannya. Tuh kasih nama dulu ya. Kasih nama, rename. Namanya tadi inovatif. Nice. Nov. Nah, gitu ya. Dan yang ini risk taking, saya singkat risk. Nah, gini. Dan yang ini rename, saya kasih nama tadi yang terakhir proaktif. Nah, proaktif ya. Oke, kita hubungkan lagi. Nah, ini hati-hati. Apakah indikator ini masuk indikator formatif ataukah reflektif? Ya, kalau reflektif, panahnya dari variabel ke dimensi. Nah, panahnya ke sana. Ini, panahnya ini ke dimensinya. Kalau formatif, panahnya ke sini. Mirip variabel independen, tetapi posisinya indikator. Ya. Apakah ada itu di penelitian, di realita? Ada. Misalkan apa? Bapak Ibu mengukur perusahaan, dimensinya adalah aspek likuiditas. Liquid itu menurut terminologi atau anatominya teori finance, ya, liquid itu ukurannya banyak loh. Ada current ratio, ada quick ratio, ya, kan banyak dimensinya. Nah, berarti apa? Memungkinkan dia pakai second order. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekarang itu kita bisa kreatif ya meneliti finance ya, karena apa? Indikatornya bisa banyak gitu loh. Tidak cuma satu gitu, bisa banyak. Tujuannya banyak itu apa? Untuk menemukan indikator mana sih yang kira-kira dalam kondisi ini itu dia itu dominan ya, dia mendominasi gitu. Itu kan menarik kalau di finance.
Belum lagi nanti di sini kita bisa kembangkan analis multi group. Tapi itu nanti modul 3 ingat saya, kalau di Smart PLS modul 3 ya. Jadi nanti kalau kita ada webinar lagi, kita bersambung ya, bersambung sampai beberapa modul di Smart PLS ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita geser karena masih perlu tempat lagi. Nah, kita sudah mulai bisa mengisi sekarang. Tadi inovasi punya 3 indikator. Nah ini, EO1 sama EO3. Tinggal pindah ke sini sekalian, masukkan di sini. Nah, sudah masuk indikatornya. Ya, EO4 sampai dengan EO6 itu miliknya risk taking. Ya. EO7 sampai dengan EO9 itu miliknya proaktif. Nah, sudah selesai untuk dimensi yang pertama. Ya. Nah, sekarang begini. EO tadi merupakan apa? Merupakan total ya, total dari sebenarnya EO ini totalnya punya 9 indikator. Berarti apa? Kita panggil lagi. Ya, kita panggil lagi nih. EO1 sampai dengan EO9 ya. Nah, itu kita masukkan ke variabel EO. Nah, ini kan ganggu acara ini. Yang ini gambar ini. Ini kelihatan ya? PSN kelihatan ya? Nah, ini kan ganggu acara ini. Ini ya. Berarti apa? Kita hit saja karena kita nggak perlu itu sebenarnya. Nggak perlu indikator yang ini, ya. Kita fokusnya measurement itu yang di indikator ya, bukan yang totalnya ini. Berarti apa? Kita simpan. Jadi di EO klik kanan, kemudian kita hit. Ada di sini fasilitas hit indikator. Nah, sudah hilang. Nah, ini nggak ribet lagi ya. Sekarang LO. LO itu tadi kita punya LO tadi itu first order ya. Jadi 7 ini LO7 ada 7 indikator. Langsung masuk ke sini. Nah, ini juga tidak ganggu, kita taruh bawah. Klik kanan, kemudian indikatornya bottom saja. Nah, gini di bawah. Nah, oke ya. Nah, sekarang CA. CA tadi menurut kerangka di bab 3, CA itu juga sama, first order ya. Nah, ini berarti CA1, CA punya 10 indikator. Oke, dimasukkan di CA. Nah, 10 indikator. Ya, ini supaya tidak ganggu, mungkin ini bisa taruh di atas. Nah, nanti gini, ini tinggal geser ya. Tinggal turunkan, turunkan. Ini tata seperti ini. Nah, ini mulai cantik. Nah, mulai rajin ya. Oke, ini agak ke sini. Nah, misalkan gitu. Ya. Oh, tadi saya lupa tadi di modelnya itu EO dihubungkan ke LO. Nah, gini tadi di modelnya. Nah, sekarang tinggal apa? OP. OP tadi, Bapak sekalian, punya 3 dimensi tadi. Pasar, growth, sama kemampu labaan. Ingat saya, 3 tadi ya. Nah, berarti apa? Kita harus bikin apa ini? 3 dimensi. Pasar, growth, kemudian kemampu labaan. Nah, 3 indikator. Oke, kasih nama dulu. Berarti ini indikator untuk mengukur kinerja pasar, ya, kemampuan di pasar. Ini mengukur kinerja pertumbuhan, berarti growth. Ya. Ini untuk mengukur tadi kemampu labaan, berarti apa ya? Kemampu labaan, berarti laba gitu aja ya. Nah, jangan lupa indikatornya apa tadi? Formatif apa reflektif? Kalau formatif panahnya dari indikator atau dimensi ke variabel. Tapi kalau reflektif panahnya dari variabel ke dimensi. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Tata lagi dulu ya, karena masih perlu banyak tempat kita ini. Nah, sekarang pasar. Jadi OP dari sisi pasar. Tadi saya kasih kode OP1, kemudian OP3. Geser lagi ke sini, masuk di sini. Nah, tata lagi. Berarti right kanan ya. Kemudian growth itu OP4 sampai dengan OP6. Geser. Taruh kanan. Ya. Kemudian OP7 sampai OP9
Oke, sebelah kanan. Nah, jangan lupa tadi variabel OP sebenarnya itu diukur dari 9 indikator ya. Nah, berarti OP1 sampai dengan OP9 dimasukkan di variabel. Sembunyikan biar tidak mengganggu karena kita nggak perlukan. Nah, sudah kalau sudah gini sudah tinggal apa ini? Tinggal berdoa. Kenapa berdoa? Kemungkinannya data ini akan satu ada yang tidak valid indikator ya. Mungkin juga ada outlier. Nah, itu ini asumsinya data sudah kita terima ya dari angket ya, dari kuesioner. Nah, oke, sekarang kita prosedur pengolahan Bu sekalian ya. Calculate. Nah, di sini ada calculate. Nah, pertama prosedur kita di dalam menguji ini satu uji validitas dan reliabilitas. Berarti pakai PLS algorithm. Ya. Oke, ini sudah default ya. Start calculation. Kita tunggu. Oke, sudah selesai Pak sekalian. Ya, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, itu. Ketentuannya sekarang, ya, ketentuannya. Nah, ini agak beragam dari banyak literatur, beberapa literatur jurnal ya, kalau saya simpulkan minimal ada 2 pendapat yang agak sering dijadikan rujukan. Satu, loading factor itu berkisarannya antara 0,5, 0,6, idealnya 0,7. Ya. Jadi kalau mahasiswa nanti penelitian skripsi, para angket diteliti, loh indikatormu kok loadingnya 0,5. Ya sementara loloskan aja lah, kasihan mahasiswa ini ya. Terus dibantu mahasiswa itu ya, karena belajar meneliti. Loh kenapa kok 0,5 diloloskan? Karena ada pendapat yang lain, itu malah justru 0,3 lolos. Bapak Ibu kalau sampelnya di atas 30, sampel 60, 100 gitu ya, N-nya 100, Bapak Ibu baca bukunya Mas Sri Singarimbun, itu nilai R kritis cuma 0,2 sebenarnya. Kecil banget untuk lolos itu. Ya. Nah, jadi kasih mahasiswa kita alternatif ya. Kamu kalau pakai pendapat sing keras itu ini, kalau pakai pendapat sing lunak itu begini, sama kayak kita itu loh Pak, ya kalau bersentuhan batal, yang nggak bersentuhan nggak batal. Nah, kayak gitulah kira-kira kalau bicara pendapat gitu ya. Jadi banyak referensinya, yang penting ada referensinya. Nah referensi itu yang mengeluarkan ya dia para ahli gitu. Nah kita ini kan nggak ahli, ikut aja. Kita ini taklid, kita ini ikut para pakar statistik itu ya. Tapi mereka sudah diuji kepakarannya, sudah masuk internasional jurnal, sudah diuji dan itu sudah puluhan tahun. Saya belum lahir itu sudah ada kok. Oke. Sehingga saya percaya, saya pakai aja pendapatnya ya. Saya meyakini itu orang kredibel. Oke, nah berarti ini secara uji validitas nggak ada masalah sudah, nggak ada masalah, sudah tampak ini ya di atas 0,6 bahkan ya, aman sudah. Nah berikutnya kita bootstrap. Nah Bapak Ibu ini namanya koefisien regresi itu kayak ini. Nah ini yang ini. Nah ini koefisien regresi. Oke saya teruskan dulu pengolahan data. Nah ini kita bootstrap ya. Nah untuk inner modelnya. Nah kita oke Bapak Ibu kita sering pakai apa? 5% apa 10%? Uji 2 arah atau uji 1 arah? Ya. Kalau saya kadang itu paling seneng kalau buat uji itu uji 2 arah. Ya. Kalau 2 arah itu enak. Nemu hasil negatif signifikan bisa lolos, kalau positif bisa lolos ya. Nah, itu 2 arah. Signifikan level ya pakai umumnya, ya pakai 5%. Ya. 10% oh, boleh. Penelitian sosial bahkan sampai 15%. Itu ada di bukunya siapa itu pernah saya baca. Oke, sekarang kita start calculation, sudah sesuai default ya. Nah, cara kerjanya PLS itu pakai bootstrap. Jadi akan mencari sampel yang terbaik ya. Yang akan dia jadikan sebagai bahan untuk pengolahan. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, itu Bapak sekalian sudah tampak hasilnya. Hijau semua. Berarti kalau hijau semua, berarti alhamdulillah ini senang ini ya, hijau semua ini kan nambahi pekerjaan ya.
sehingga cepat selesai webinarnya. Ada merah-merahnya itu yang agak lama. Nah, kita lihat hasilnya di tampilan ini. Nah, sekarang kita panggil, ini kan cuman tadi hitung ini. Bapak Ibu saya lihat di sebelah kiri ini ya, inner modelnya yang tampil T values. Nah, kita umumnya kita pakai P values. Gabungan antara koefisien dengan P values. Nah, ini ketentuannya ya. Yang P values-nya itu melebihi 5%, berarti apa? Angka ini tidak layak diterima. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit memberikan alternatif cara membaca ya. P signifikan itu seringkali orang kan gini, ketika berapa koefisiennya? 0,02. Loh, kok kecil ya loh, tapi tidak signifikan karena P-nya di bawah 5%. Nah, ini yang perlu kita cari cara lain membaca ya supaya lebih konsisten pada akhirnya. Jadi begini, P ini sebenarnya kan bekerja dalam konteks probabilitas. Nah, misalkan kita menduga-menduga, Bapak Ibu sekalian coba lihat, angka 0,57 ini namanya koefisien regresi. Ya. Peluang muncul angka ini, nah itu yang kita uji. Apakah angka ini kebetulan? Ya. Ataukah memang angka ini ya bukan kebetulan, memang dia ada. Contoh gini sekalian, teori probabilitas itu ya. Bapak Ibu dulu pernah nggak kita kecil masih SD itu ada orang main kayak kain hitam, kayak tas hitam gitu, kayak horor gitu, kayak black magic ya. Isinya kelereng. Kelereng itu banyak di situ. Saya bayar 100 perak, tangan saya masuk, kalau saya ngambil kelereng warna merah, saya dapat hadiah. Kan pernah gitu, permainan kayak gitu. Satu kantong hitam itu isinya banyak kelereng, kalau kita dapat merah dapat hadiah. Oke, sekarang saya ngambil merah, dapat merah saya. Pertanyaannya, apakah bisa disimpulkan bahwa semua kelereng berwarna merah di dalam kantong itu? Kan tidak. Kenapa? Karena warna merah yang saya ambil, kelereng saya ambil itu adalah kebetulan. Sekarang bisa enggak kita itu mengambil keputusan, memastikan bahwa itu ada pengaruh, tapi sebenarnya angka itu kebetulan gitu loh. Itu kan bahaya banget kalau kita mentafsirkan itu angka ini kebetulan, tapi kita justifikasi itu kebenaran. Gitu. Nah, di statistik ini untuk meyakinkan bahwa itu memang benar, angka itu benar, yaitu gitu loh. Itu kita lihat dari P values ini. Masalah besar kecilnya tetap kembali ke nilai koefisiennya. 0,2, 0,5, 0,3 dianggap cukup itu. 0,7 bahkan besar, ya. 1 koma tambah besar lagi. Tapi kalau 0,0 ya kecil. Berarti apa? Pengaruhnya kecil, gitu loh. Bukan berarti pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan itu bukan pengaruh besar gitu loh. Ya, pengaruh signifikan itu bukan pengaruh besar. Tapi angka itu memang waktu di peluang untuk muncul angka itu memang betul kayak tadi loh kita kelereng tadi loh ya. Nah, jadi hati-hati untuk mentafsirkan angka-angka ini ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Angka ini meyakinkan karena tingkat salahnya berapa ini bukan nggak salah ini ada salahnya tapi salahnya di bawah 5% ya, 0,000 sekian. Nah, itu di bawah 5%. Nah, berarti apa? EO berpengaruh ke daya saing itu benar adanya secara statistik. Buktinya apa? Ini koefisiennya positif, berarti EO-nya bagus, CA naik, kan gitu ah. Behaviornya tadi saya bilang, bukan berarti begini, kalau EO naik 0, naik 1 satuan, maka CA-nya menjadi 0,57. Bukan begitu lagi penafsirannya. Cukup dikatakan saja bahwa EO berkecenderungan atau pasti ya punya kepastian tadi ya berpengaruh terhadap CA. Pengaruhnya gimana? Positif. Bagaimana tafsirnya? Ya semakin berorientasi ini semakin berpeluang untuk meningkatkan daya saing. Sudah saya kira itu cara penafsirannya. Saya seringkali bandingkan Bu sekalian ya, jurnal-jurnal yang jebolan IPB India, Pakistan, Bangladesh, IPB itu misalnya itu, Indian, Pakistan, Bangladesh, jurnal-jurnal yang banyak predator itu, seringkali mentafsirkan itu kayak gitu. Mentafsirkannya itu naik 1 satuan, ini sekian, ini sekian.
Tapi yang kebanyakan jurnal itu yang bagus, yang sekarang ya, yang Scopus apa, sudah nggak bicara itu, tapi dia bicara behavior gitu, bicara behaviornya. Nah ini dari hasil tadi pengolahan data ya. Izinkan saya pindah screen lagi untuk menunjukkan ini yang tadi output ya. Saya stop screen dulu, saya pindah. Mohon maaf, ada share screen. Nah ini, oke. Nah saya pindah ke sini sekalian supaya nanti gampang meneruskan materinya. Karena tadi yang hasil di output tadi sudah saya crop, sudah saya saya screenshot, saya cutting gitu, saya potong-potong, sudah saya masukkan di sini. Nah ini ya, validitas dikatakan baik jika, nah ini kisarannya sekian. Bahkan kalau Haier et al itu 0,3 bisa diloloskan. Kasihan anak-anak S1 jangan dipaksakan harus loadingmu minimal 0,7, kasihan juga nanti indikatornya 3 di reject semua. Akhirnya tidak punya indikator, bangun lagi, survei lagi, bagi angket lagi, waduh kasihan mahasiswanya ya. Agak kita sedikit kasih kelonggaran, pakai pendapat-pendapat yang banyak ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, reliabilitas, Cronbach alfanya, ini sama, tadi ini juga output dari BLS ya. Di atas 0,7 sudah bagus lah. Jadi memang dikatakan minimal ya 0,7 ya. Nah ini sudah untuk reliabilitas konstruksi A, EO, LO sama UP sudah nggak ada masalah. Lanjut. Nah ini R square, ini tadi yang sudah saya singgung. R square itu sekali lagi agak hati-hati kalau mau mentafsirkan itu pengaruh bersama-sama. Nanti bisa keserimpet kita. Keserimpetnya gimana? Ketika diuji parsial, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Ada yang satu signifikan lolos, ya diterima tesisnya, ada pengaruh, satu enggak. Berarti apa? Dari 3 variabel, 2 diterima, 1 enggak punya pengaruh. Begitu menjelaskan R, kita mengatakan X1, X2, X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Itu kan nyerimpeti itu. Kenapa? Karena kita agak kurang hati-hati mentafsirkan R square. Saya tadi malam memastikan lagi tentang R square itu di buku statistik, nanti Bapak Ibu baca bukunya, sudah ada yang terjemahan versi Indonesia, statistik bisnis ya. Saya coba lihat apa sih R square. R square sebenarnya kalau divisualkan itu sebaran hasil prediksi itu mendekati diagonal itu, rapat di situ, sehingga apa? Prediktif banget. Nah sehingga R square itu sebenarnya adalah ukuran kecocokan antara model dengan data, gitu loh. Bukan pengaruh bersama-sama sebenarnya. Ya, tapi ditafsirkan begitu ya ada benarnya. Kenapa? Karena asumsinya kalau nilai ini besar, berarti apa? Model ini prediktif banget, gitu loh, untuk menjelaskan kinerja. Ya. Nah, tapi karena ini tadi konsepnya adalah SEM, sehingga nanti ini dimuncul banyak R ini, di sini nanti muncul R square di sini muncul R square lagi, di sini muncul R square lagi, sehingga apa? Dari R1, R2, R3 itu perlu kita gabung namanya ini Stone Geyser P-square untuk prediktif ya. Nah, rumusnya ini total 3R tadi. Nah, ini ya. Total 3R ini ya yang muncul di sini karena setiap independen ke dependennya pasti muncul R square. Ya, kita hitung totalnya menjadi 80%. Berarti artinya apa? Nah, ini 80% variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Berarti apa? 80% kemampuan menjelaskannya. Ya. Sehingga namanya apa? Koefisien determinasi. Sisanya 20% itu dipengaruhi variabel yang lain. Ya. Nah, di sinilah nanti ya ini namanya kan ada unsur permainan data juga. Ada unsur kebutuhan. Jadi yang saya katakan di awal sekalian ya. Sosial itu, ilmu sosial itu tindakan individu dengan tindakan individu. Ilmu sosial ya, tindakan individu A, tindakan individu B berinteraksi. Itu ilmu sosial.
Nah, dalamnya sini ada kepentingan. Ini kepentingan. Sini ada sistem sosial. Nah, disertasi, tesis, skripsi, Bapak Ibu menguji, cari data, terus kocar-kacir datanya. Nah, ada kepentingan di sini. Ya, nah di bawahnya sistem sosial. Apa sih yang lazim kebiasaannya? Sehingga apa? Apakah kita itu tabu untuk make up data dalam tanda kutip masih relevan, masih apa wajar ya? Ya mungkin, dimungkinkan. Itu namanya apa? Transformasi data. Outlier dicek, ya. Outlier itu di mana-mana merusak, gitu, merusak. Ya, makanya salah satu saran saya untuk parametrik perbanyaklah data. Datanya perbanyak. Apa sih keuntungan data itu banyak? Kalau data itu banyak, data itu akan kuat. Nah, di mana ukuran kuatnya? Di average-nya, di rata-ratanya. Ya, sehingga apa? Ada 1, 2, 3 outlier jelek, itu bisa kita scrap dia gitu. Datanya karena banyak. Ya mubadir kalau dibuang data itu. Sama kayak gini Bapak sekalian, di dalam hukum fikih Islam itu, air itu kalau lebih dari 2 kulah, 3 kulah ya. 2 kulah, sorry. Air melebihi itu suci. Ya, selama tidak berubah warna, berubah bau, ya, berubah rasa ya. Bapak Ibu punya kolam gede ukurannya 10 kali 10. Kemasukan bangkai tikus, ya suci air itu. Tapi buang tikusnya gitu loh. Bapak Ibu punya data 1000 amatan. Ada 5 outlier merusak data. Ambil itu, yang 5 itu. Ya, ambil yang 5. Outlier itu jangan dimasukkan di sini, dianalisis tersendiri nanti outlier itu kenapa dia menyimpang sendiri dia, bisa univariat nanti, ini multivariat. Nah, jadi itu logikanya. Sehingga apa? Mengolah data itu diizinkan tanda kutip tadi ya, data gede loh ya. Nah, makanya usahakan banyak data itu, 100 berapa. Nah, oke ya. Nah, ini uji hipotesis. Urutannya ini tentukan penduga dan tadi yang saya bilang ya, tentukan signifikansi. Nah, akhirnya apa? Ini kita lihat sekarang. Nah, ini inner modelnya seperti ini profilnya. Sehingga apa? Ya ini terbukti hipotesis yang mengatakan ada pengaruh EU terhadap JA, ada EU terhadap LO dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk melihat posisi variabel mediasi. Nah, yang tadi ya. Ini kan tadi kan metodenya kita pilih metode namanya pengujian, bukan pemeriksaan, ya. Nah, baru kita bandingkan sekarang. Sorry. Nah, ini. Tadi variabel innernya adalah pengaruh CA. Ini total efek sekalian ya, total efek ya, total pengaruh langsung ya. Kita lihat di sini. Ini kita lihat, total pengaruh langsung. EO terhadap CA, karena apa? Ini kan dimediasi oleh LO tadi ini. Ya. EO ke LO, ada juga EO ke CA. Nanti juga ada LO ke CA ya. Nah, pembentuknya. Nah, sehingga apa? Nah, di sini EO ke CA itu pengaruhnya adalah 0,6 dan dia positif. Ya. Saya memang tidak membaca apakah PLS ini menerapkan Sobel test ya untuk analisis, tetapi kalau SPSS zaman dulu kita setelah mengkalikan koefisien itu untuk mengetahui pengaruh langsung sama tidak langsung, ya kita ada tahapan lagi namanya Sobel test, ada rumusnya kita hitung, bahkan sudah ada online-nya, tinggal Bapak Ibu masukkan B sama errornya sama T statistik kalau tidak salah, nanti keluar hasil Sobel test untuk menguji tadi itu 2 jalur yang kita perkalikan tadi. Tapi di PLS sudah ada fasilitasnya, tinggal melihat aja. Oh ternyata apa? Hubungan indirect tadi yang melahirkan total efek itu signifikan. Ini EO mempengaruhi LO, LO mempengaruhi CA tadi. Nah berarti melihatnya dari EO ke CA dan cukup besar dia 0,6. Berarti signifikan. Berarti ketentuannya apa? Ketentuannya yang tadi masih ingat ya? Berarti kalau koefisien P1 dan P2 itu signifikan, ya, sedangkan P3-nya tidak signifikan, tadi posisinya adalah disebut sebagai mediasi parsial ya. Nah, tapi kalau mediasi lengkap,
Nah, yang tadi di awal, Bapak Ibu cek, mungkin terlalu jauh tadi ini. Nah ini yang ini, nah ini, ya. Tadi kan ini berarti kan ini EO-nya, ya, ini LO, ini CA. Nah tadi ini signifikan. Berarti semuanya signifikan. Nah ini berarti apa? P1, P2, dan P3 signifikan. Maka Y1, ya, berarti LO sebagai variabel mediasi parsial. Ya, tapi kalau P1, P2 signifikan yang ini tidak, maka mediasi lengkap. Nah, berarti temuan di jurnal ini, di penelitian ini menyebutkan ya bahwa sifatnya adalah mediasi parsial, ya. Mediasi parsial, ya, bukan lengkap. Mediasi parsial. Nah, ini karena signifikan semua. Ya, berarti lengkap. Parsial. Nah, itu untuk pengujian posisi variabel mediasi, ya. Nah, sehingga apa? Dari situ tafsirnya, temuan besarnya, findingnya. Nah, ini saya singkat dalam satu pernyataan. Orientasi kewirausahaan dan learning organization itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manakala perusahaan mampu mengubah dua hal tersebut ini menjadi apa? Keunggulan bersaing. Loh, ini kan potongan teori sekalian akhirnya. Temuan jenengan penelitian itu kan ini akhirnya. Ya, ini yang akan sampai kita mengajar di mahasiswa punya pemahaman akhirnya bahwa oh kalau usaha bapak saya itu supaya bagus kinerjanya, berarti apa? Harus punya bersaing. Supaya bersaing berarti apa? Ya tadi teori dibahas tadi, entrepreneurnya harus begini, ya proaktif. Ya, kalau punya usaha tapi nggak proaktif ya mana dapat pelanggan gitu. Ya, terus apa? Perusahaan itu menjadi perusahaan yang pembelajar. Ya, karyawannya disekolahkan, karyawannya dikasih pelatihan dan seterusnya. Ya, itu ciri-ciri. Nah, itu sudah masuk ke teori. Tapi temuan besarnya, singkatnya ya ini. Ya, kok bisa mengatakan ini loh? Ini sudah kita uji secara statistik antara model dengan data fitness. Buktinya apa? R-square tinggi tadi. Ya, nah saya kira itu temuan akhir ya yang menjadi poin utama ya temuan kita ya. Ya tentu ini kalau di reportnya nggak sederhana ini. Di reportnya ada kita bahas mulai per hipotesis, bahkan dimasukkan teori-teori yang pendukungnya gitu loh. Ini kan perasannya ini. Berat kelapa itu ya ini santannya gitu. Temuannya ya ini. Ini akhirnya apa kita yakini gitu loh. Berarti ini bisa nggak jadi prediktif? Menjadi bisa. Apalagi kalau sampel ini kita kembangkan banyak di perusahaan ini, perusahaan sana dengan jumlah yang besar. Berarti apa? Semakin representatif. Berarti apa? Teori ini akan nanti apa? Diyakini sampai saat ini masih benar gitu. Ya. Kita yakini dia sampai saat ini masih benar. Ya tentu nanti silakan diuji. Mungkin ada diuji di perusahaan lain ternyata ini nggak signifikan misalkan. Mungkin nggak? Keunggulan bersaing ini nggak signifikan. Ya sangat mungkin. Apa penjelasannya? Akhirnya gitu. Boleh jadi tadi, jangan lupa ilmu sosial, ini selalu saya ulang-ulang kalau bahkan di kelas ya, karena kita ilmu sosial anak IPS. Tindakan individu, ya ada kepentingan di sini. Ya, teori marketing, behavior, marketing, perilaku konsumen apa berangkat dari sini, dari teori sosial ini. Ya, jadi tindakan individu, sini ada kepentingan. Moderasi, ya di bawahnya sini ada sistem sosial. Bagaimana kalau sistem sosialnya di daerah itu orang nyuntung nggak ada tindakan, orang jiplak nggak ada tindakan, orang ya gimana ada unggul bersaing? Ya, nggak ada hak cipta, nggak ada apa, produk kita ditembak langsung, ditiru harga murah, gimana ada daya saing? Kenapa? Keunggulan bersaing secara teori besarnya itu apa katanya Porter? Dia ikut tererosi, dia akan selalu tererosi. Dikrokoti oleh siapa? Ya kalau pakai bahasa teorinya Porter ya five force model itu. Nah itu penjelasnya akhirnya apa? Dimungkinkan ini nggak signifikan gitu loh. Sehingga apa? Lahirlah ada kritik dari peneliti lain.
Pertemuan ini tidak sama dengan temuannya Hanif tahun 2019 yang mengatakan ini. Tidak sama. Karena apa? Di penelitian saya, keunggulan bersaing tidak signifikan. Kenapa? Nah, lahir kondisi. Di penelitiannya Hanif itu mungkin sistem struktur industrinya mungkin kuat. Etika, sistem sosialnya di situ etika jalan, orang nyontoh sungkan, sehingga apa? Sebelum nyontoh mending kerjasama, bayar royalti, mungkin gitu model-model barat, ya. Bapak Ibu jalan-jalan di Indonesia ini sepatu Nike, Adidas banyak bertebaran, nggak masalah, karena sistem sosialnya memang masih nyontoh itu di kita itu kayak gak popo gitu, seakan-akan ya. Tapi mungkin yang sudah tampak terang-terangan baru ada tindakan. Tapi kalau bicara di kenyataan ya masih ini sistem sosialnya. Kembali ke tadi ilmu sosial ya, tindakan individu ada kepentingan, kepentingannya apa? Ingin cari untung, ingin cepat kaya gitu loh. Sistem sosialnya apa? Nyuntuh enggak apa-apa, mencuri kalau dikit sih iso cincai-cincai ya. Dicekel pejabat sih iso disuap, sistem sosialnya. Ya akhirnya apa? Ya ini merusak teori. Jadi teorinya rusak akhirnya gitu loh. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu, temuan-temuan ini masih kita yakini hanya sampai saat ini benar. Tapi belum tentu dia benar terus, enggak. Ada masalah falsifikasi di situ gitu. Mungkin salah gitu, pada akhirnya gitu. Ya, kecuali kalau memang itu ini ya agama ya tidak bisa diuji, Mang. Kalau teori kita ambil teko agama jangan diuji. Ya, kalau nguji agama ya ruwet sendiri. Gimana mau diuji ketika kitab suci mengatakan sholat itu mencegah perbuatan kegiatan mungkar. Terus kita mau cari sampel orang-orang yang rajin sholat, kita teliti behaviornya. Ya gariskan ya, agama itu yakinilah jalankan. Pakai sebagai teori sifatnya itu norma ya. Ini mungkin tanpa perlu diuji. Nah, kecuali sains, kalau sains harus diuji. Karena apa? Sains bisa salah, agama tidak bisa salah. Karena keyakinan, sains harus diuji, Mang. Kayak ini kan sains, hasil sains ini hasil pengetahuan. Silakan diuji. Misalkan ini diuji di perguruan tinggi mungkin enggak? Ya mungkin juga, karena apa? Zaman sekarang perguruan tinggi itu tidak bisa hanya dikelola dengan konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu melahirkan apa? Kepemilikan. Makanya banyak literatur kewirausahaan itu bicara apa? Karakteristik, mental, kerja keras, lebih ke individual gitu loh. Padahal kebutuhan perguruan tinggi mungkin perusahaan besar ya itu harus sudah profesional gitu. Berarti apa? Harus lompat dari cara pandang entrepreneur. Dulu memang waktu bangun entrepreneur, tapi sudah berkembang harusnya profesional. Nah, mungkin akhirnya teori ini direvisi untuk kasus di perusahaan jasa yang tipenya tadi loh, sistem sosialnya, kepentingannya itu ilmu sosial. Nah, makanya harus mengacu ke grand teorinya itu. Nah, mohon maaf ini mulai nyinggung grand teori ya. Biasanya kalau di S3 itu harus dikejar itu. Mana grand teorinya? Nah, itu maksud saya, payungnya itu. Ini teori apa ini? Oh, sosial ini. Oke, sosial. Kita ambil ini misalkan tadi ya, seterusnya. The umbrella teorinya itu namanya grand teori. Nah, kalau itu kita pahami, baru nanti kita coba ada temuan-temuan tadi itu. Ya, ada namanya tadi temuan tadi teori lama merevisi teori baru untuk memprediksi fenomena baru. Nah, sekarang ada banyak fenomena baru yang layak kita teliti gitu. Bekerja di rumah tapi dituntut produktif. Nah, itu gimana ini? Fenomena baru ini. Kerja di rumah tapi dituntut produktif. Nah, sekarang kalau era Covid gini masih neliti tentang pengaruh kepemimpinan budaya apa ini. Ya, mungkin sekarang dikaitkan dengan apa kira-kira fenomena barunya, kan gitu. Budaya kerja itu dulu seperti apa ya. Nah, sekarang mulai dikembangkan. Oke, habis sekalian saya kira itu, dan kita sampai jam 11 mungkin. Oke, jadi saya kira selanjutnya saya mungkin serahkan ke moderator ya, atau yang mengadmin saya, atau Bapak Ibu mungkin bisa kalau ada yang perlu dikonfirmasi bisa pakai chat ya. Di forum chatting itu mungkin situ bisa disampaikan pertanyaan. Oke, saya kira itu dari presentasi ini atau materi-materi yang saya sampaikan tadi. Barangkali perlu ada
pertanyaan mungkin ya, 1, 2 di forum chat, kita coba follow up ya. Baik, saya serahkan dulu ke admin sambil saya menunggu. Terima kasih Bu sekalian atas perhatiannya. Selamat datang Pak Tundung, Pak Lutfi. Ini Pak Tundung ini, sang Pak Lutfi ini sahabat lama ini. Sambil reuni berarti ini Pak ya? Sambil reuni ini kayaknya ini. Oh ini juga ada Pak Tommy nih, dari jauh ini. Dulu satu angkatan nih Pak Tommy. Pak Tommy Pusriyadi nggih. Ya satu angkatan alumni ABM juga ini. Nggih. Monggo Bu sekalian, barangkali ada pertanyaan mungkin, Bapak Ibu monggo. Masih ada waktu kayaknya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti secara teknis Bapak Ibu untuk download Smart PLS itu langsung ke webnya ya, smartpls.com. Nanti di situ pilih yang trial dulu 3 bulan. Kalau cocok baru berlangganan ya. Baik, ada yang masuk kayaknya. Melakukan penelitian untuk mengetahui novelty bagaimana caranya. Oke, nah itu ada pertanyaan dari Bu Sasi ya. Pertanyaannya adalah setelah melakukan penelitian untuk mengetahui novelty. Nah, terkait dengan novelty itu tadi Ibu sekalian, di kontribusinya itu yang di slide saya yang di awal tadi, kontribusinya itu yang ya jelas kalau replikasi ya mungkin tidak, temuannya ya hanya sebatas untuk mengkonfirmasi bahwa teori itu benar selama sama ya, replikasi karena sama ya. Tapi kalau misalkan ada temuan kita bahwa novelty-nya apa, misalkan tadi saya katakan bahwa teori yang sudah mapan, yang kita bangun dari literatur, dari jurnal, itu membentuk model seperti tadi misalkan ya, sudah itu mau kita uji. Ternyata setelah kita uji, hasilnya beda. Ada muncul potensi riset gap baru di situ. Nah, mungkin kita bisa jadikan unsur riset gap itu sebagai novelty kita untuk mengatakan teori itu berlaku ketika struktur industrinya itu seperti di sampel tadi begini. Nah, makanya begini Mas sekalian. Tapi sekarang mulai biasakan untuk membuat bab 2 literatur review, sedikit-sedikit adopsi cara kerjanya meta analisis ya. Atau kalau tidak meta analisis terlalu luas itu, tadi yang saya katakan biasakan mulai sekarang itu sistematik literatur review. Jadi untuk mengambil hasil penelitian orang, jangan langsung shortcut di abstrak. Oh ini hasilnya sama, kita pakai sebagai pendukung. Jangan, itu namanya bukan penelitian, namanya crafting itu. Mengarang itu, beda. Kalau riset itu ada seninya, ada sennya, ada kepekaan, ada banyak hal. Kalau cuma kolek namanya crafting. Bukan penelitian. Ya kita lihat, bahkan kita harus tahu, kita peneliti harus tahu. Oke, itu ada temuan seperti ini. Saya harus tahu dulu backgroundmu apa nemukan itu. Asbab nuzulmu penelitian apa gitu. Jangan-jangan itu penelitian tadi ilmu sosial ya, tindakan individu ada kepentingan di sini. Jangan-jangan itu hasil kepentingan gitu loh. Kita harus kritis juga. Tidak semua jurnal publikasi itu memang begitu adanya, belum tentu. Makanya membangun teori itu basicnya kan mulai poin 1 sampai poin 9 tadi yang saya singgung ya. 1 itu norma agama bisa, kebijakan pemerintah, fenomena yang terjadi. Jangan lupa yang ke-9 itu adalah intuisi sama apa? Nalar logis kita gitu. Itu di situ. Posisi kita itu peneliti itu juga punya ini. Ini kayaknya ada something ini di temuan ini gitu loh. Ya, jangan langsung ditelan itu. Karena banyak loh, jurnal meskipun asing, Scopus itu ngawur itu juga ada. Jadi kita yang harus punya kepekaan dulu, ya untuk menyaring itu. Nah jadi intinya bicara tentang novelty itu, nah ini
kita kombinasikan ya. Kita lihat dulu bagaimana setting ini terjadi jurnal ini. Oh, ini jurnal ini diteliti, makanya kalau di SLR itu akan terpetakan. Ya, daerah mana, geografik mana, ya, sumber dia meneliti itu. Kalau struktur industrinya tidak sama, akan banyak beda nanti. Akan banyak riset gap. Nah, itu menarik kita peneliti itu. Kita hantemi di situ, kita hantemi di celah-celahnya itu, di riset gap-nya itu. Jadi kalau semakin banyak kita itu jeli menangkap riset gap, novelty itu bisa kita bahasakan nanti, Bapak sekalian. Ya, memang ini perlu jam terbang ya, perlu jam terbang kalau sampai levelnya novelty. Nah, itu tuntutan disertasi itu, novelty itu memang. Ya, saya kira itu mungkin komen saya pertanyaan yang ini. Masih ada lagi pertanyaan kayaknya. Download aplikasi Smart PLS. Oke, itu informasi dari admin sudah ada. Bu Desi menanya, Pak, kalau kita sudah order data kemudian tersebut belum ada jurnal yang didukung. Nah, ini Bu, ini menarik. Saya ini masalah ini masalah. Pertanyaannya Bu Desi ini masalah kita kalau S3. Seringkali kita itu dituntut novelty, tapi akhirnya jurnalnya mana loh? Ini aneh juga. Dituntut baru tapi harus ada jurnalnya. Nah, ini agak berat kalau di S3 itu. Tuntutannya itu. Nah, tapi pengalaman dulu selama disertasi, ketika saya ditanya ini apa novelty-mu? Nah, saya mencoba melihat sisi kalau novelty murni memang berat karena ini saya hidup sudah saya lahir tahun S3 tahun 2010-an. Itu perkembangan ilmu pengetahuan sudah maju sedemikian pesat sehingga apapun yang terjadi itu ketika saya Google jawabannya ada. Mana celah kebaruan? Nah, itulah nanti tantangan kita. Nah, contoh Bu, bagaimana saya waktu itu tertekan harus menemukan kebaruan. Saya mulai S2, waktu kuliah sampai ngajar, disiplin saya kan di teori organisasi, di strategic management. Dan saya madhabnya adalah Harvard, pakai Porterian. Saya ini pengagumnya Porterian mulai S1. Sehingga karya-karya Porter saya ikuti terus sampai sekarang. Sehingga apa? Saya tahu rohnya Porter itu dibangun dari pertanyaan begini, kenapa perusahaan itu labanya berbeda? Itu pola pikir, itu yang ada di benaknya Porter. Kenapa antar perusahaan itu labanya bisa berbeda? Sehingga lahirlah Five Force model, ya market based view. Itu Porterian, gitu loh. Madhab Porterian, gitu. Yang saya ikuti. Saya penganut madhab Porterian di disertasi itu. Ya, tetapi ketika bicara kebaruan, saya akhirnya merenung karena saya melihat fakta. Oh, saya pikir sekarang yang dibutuhkan bukan labanya. Zaman sekarang mau cari laba paling tinggi itu kan susah gitu loh. Kalau toh bisa itu merusak sistem sosial. Karena apa? Ya, ini eranya harus berbagi. Akhirnya apa? Saya mencari celah. Oh, berarti saya harus punya celah. Nah, waktu yang saya bangun cara pikirnya adalah apa yang membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain itu usianya nggak sama. Bukan labanya yang saya kejar. Tapi kenapa ada perusahaan 5 tahun mati, bangkrut, ada 10 tahun bangkrut? Yang saya teliti perusahaan itu umurnya 1000 tahun, 1200 tahun, itu ada ternyata. Loh, kenapa kok perusahaan umurnya sampai ribuan tahun? Nah, itu saya kaji. Berarti apa novelty saya? Novelty saya adalah mencari celah itu. Kalau Porterian itu bertanya dari teorinya Porter itu, kenapa laba berbeda? Nah, Porter ini punya guru, namanya Bain siapa gitu. Nah, gurunya Porter itu cara berpikirnya adalah SCP, Structure, Conduct, Performance. Dan jadi memang kalau kita bicara novelty, panjang dialognya, mungkin nggak selesai di webinar ini. Nggak selesai kalau kita bicara novelty di forum ini. Makanya tadi saya batasi ini best practice, ya, cara mengolah data. Kalau novelty itu, ini dialog antara kita dengan profesor kita. Berat memang ya. Nah, saya punya pengalaman itu di S3 ketika saya mengatakan saya tidak mengambil seperti Porterian bahwa labanya berapa, enggak. Sehingga perusahaan berusaha mencari gede-gedean laba mungkin dengan cara merusak sistem sosial. Tapi saya berusaha mencari cara lain pandangnya bahwa apa yang membuat perusahaan ini bisa tahan lama, bisa panjang umur. Nah, dari kajian saya literatur ini
akhirnya lahirlah model saya punya disertasi gitu loh. Sehingga apa? Kalau perusahaan itu modelnya kayak gini membangunnya, relatif dia akan umurnya jangka panjang. Nah, sehingga dari situ ada kemarin saya membuat artikel, saya sudah publish, judulnya adalah Resep Organisasi Berumur Panjang. Gitu. Jadi umurnya sekarang yang saya kaji. Tapi akhir-akhir ini penelitian saya itu banyak mengarah begini, perusahaan yang umur-umurnya panjang itu, dia adalah punya ciri-ciri, perusahaan itu menerapkan atribut-atribut atau amalia spiritual corporate. Itu yang sekarang sedang saya kaji. Usia perusahaan yang panjang-panjang itu amaliyahnya adalah amaliyah spiritual corporate. Dan saya ikuti juga seminarnya Porter yang akhir-akhir ini, yang sempat dipublish di Harvard itu, sudah juga ngomong spiritual corporate gitu loh Pak. Mungkin wis tobat mungkin ya, ngomong laba-laba antok. Mungkin sekarang orang itu sudah spiritual. Semakin tua semakin spiritual. Karena orang itu sadar hidup ini paling lama 100 tahun. Kemana lagi kalau nggak spiritual? Gitu. Monggo Pak Todung. Iya Pak Todung, pakai doa. Usaha toh enggak bisa. Yang penting duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Betul Pak, sepakat. Siap suhu. Nah, saya kira itu untuk ini pertanyaan tadi terkait novelty. Ada lagi di bawahnya ini mahasiswa ABM bertanya perbedaan penggunaan konsistensi BLS pada tool. Apa perbedaan penggunaan konsistensi? Oh gini, saudara yang anak S1 ABM itu saudara pilih aja yang algoritma itu. Itu standar kerjanya PLM yang paling basic itu. Ya kita pilih yang, karena tujuannya kita hanya untuk menguji hipotesis saja. Ya, kita sarankan pakai yang itu aja, yang algoritma itu. Baru nanti yang kita bootstrap ya. Oke, saya kira cuma 3 pertanyaan. Ya, cuma 3 aja pertanyaannya. Oke, sekalian, saya kira itu ya. Mungkin tadi diskusi ini. Semoga ada manfaatnya dan nanti sampai ketemu lagi mungkin di webinar berikutnya Bapak sekalian, saya akan sharing untuk yang variabel moderasi. Karena apa? Sekarang kalau kita bicara strategik, itu contingency plan. Situasi pasca Covid ini, VUCA ini betul-betul tampak sekarang. Susah diprediksi itu betul. Sehingga apa? Kita harus ada contingency lah. Contingency itu cocok dengan karakter variable moderation. Yang dia bisa memperkuat atau memperlemah. Ya, tentu nanti dengan alternatif bukan Smart PLS, tapi kita akan pakai War PLS supaya Bapak Ibu nanti punya pengalaman mengolah dengan banyak alat. Enak Pak, kalau banyak alat kita bisa itu enak nanti ya. Jadi memudahkan kita untuk bermain pencak silat itu kita banyak jurusnya gitu loh. Kalau begini, kalau begini. Nah, gitu. Nanti kita mungkin ya kita tunggu nanti ada undangan lagi untuk webinar yang sesi khusus moderation. Dengan software War PLS, mungkin akan saya pilih nanti datanya data keuangan, data finance. Kemarin saya terakhir meneliti judulnya adalah Trinitas Kebijakan Makro Bank Sentral dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan ekspor. Itu saya pakai War PLS. Sehingga tampak itu interaksi antara kebijakan terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah dengan inflasi itu tampak kayak huruf S gitu. Nanti kita akan diskusikan. Menarik itu kalau moderation ya. Kalau moderation mungkin ini harus antri di kampus kita, ini banyak webinar ini masih antrian ya. Mungkin ini saya mungkin nunggu lagi beberapa minggu mungkin ya, beberapa minggu nanti ada poster lagi untuk kita sharing lagi tentang SMPLS. Saya kira itu Bapak sekalian, saya mohon maaf atas keterbatasan memberikan materi ini. Ya, saya yang fakir ini masih perlu banyak belajar. Hanya sedikit punya informasi, saya berusaha share Bapak sekalian karena saya meyakini bahwa kalau kita itu mengajarkan sesuatu, membuat orang lain menjadi ngerti, maka Allah akan memberikan sesuatu juga yang saya tidak mengerti. Saya meyakini itu. Nah, sehingga mungkin nanti ke depan kita akan sering-sering sharing. Dan Bapak Ibu kalau punya knowledge silakan juga di sharing. Saya juga senang hati untuk ikut ini.
Saya dulu diajari Pak Tundung itu untuk berbagi itu soalnya. Diajari berbagi. Saya S3 itu yang biayai Pak Tundung itu, jadi berbagi. Ya. Terima kasih Pak Tundung. Pak Lutfi juga itu support itu. Teman-teman. Sambil reuni Pak, lama nggak ketemu soalnya. Baik Bapak sekalian, saya kira itu sekali lagi terima kasih dari kampus STI Mungsuara. Selamat beraktivitas. Semoga di masa COVID ini Allah tetap memberikan kita kesehatan. Amin. Di semua keluarga kita, dan kita berharap semoga bangsa ini segera bisa bebas dari wabah ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.